Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, sebentar, kayaknya masalahnya. Baik, saya nggak tahu ini memang headsetnya kayaknya, gimana suaranya sekarang? Ini kayak ada suara desis-desis begitu di headset, biasanya nggak ada. واضح الصوت يا أستاذ. Oke, baik. Nah, Kev, Ustadz Fadli, Ustadz Hadi, Ustadz Adi. Nah, كيف الصوت؟ نعم. نواصل. نعم. نواصل في قراءة شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 852 من الهجرة النبوية. Nah, selesai pembahasan al-mutawatir. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala. Wasani wa huwa awwalu aqsamil ahad. Ma lahu turuqun mahsuratun bi aksara min isnatain aw min isnain wa huwa al-masyhuru 'inda al-muhadditsin. Summiya bidzalika liwuduhihi. Kata beliau rahimahullah, as-sani, jenis hadis yang kedua dari pembagian hadis ahad, wa huwa awwalu aqsamil ahad, dan ini merupakan jenis yang pertama dari pembagian khabar ahad. Khabar ahad ada 3, masyhur, aziz, dan gharib. Dan ini merupakan as-sani, jenis yang kedua dari khabar bi'tibar wusulihi ilaina setelah al-mutawatir, wa huwa awwalu aqsamil ahad. Ya, dan ia sekaligus menjadi jenis hadis yang pertama dari 3 aqsamil ahad. Apa itu al-masyhur? Ma lahu turuqun mahsurah bi aksara min isnaini. Hadis yang diriwayatkan lebih dari 2 orang, bi aksar min isnaini, lebih dari 2 orang, ya. Tapi turuknya mahsurah. Turuknya mahsurah, jalan-jalannya itu terbatas, tidak sebanyak al-mutawatir. Maka ini definisi hadis al-masyhur. Jadi al-masyhur, ya, persamaan antara al-masyhur dengan al-mutawatir adalah jalannya sama-sama lebih dari 2. 3 ke atas. 3 ke atas. Jelas sampai sini ya? Ini persamaannya. Perbedaannya, kalau al-mutawatir itu jumlah perawinya banyak, bihaitsu yastahilul 'adah tawatu'uhum 'alal kadzib. Sementara al-masyhur tidak sampai demikian. Jadi al-masyhur bisa kita katakan definisinya adalah ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh hadda al-mutawatir. Kalau kita mau simpulkan, definisi al-masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aksar. Diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Tapi walam yablugh hadda al-mutawatir. Namun belum mencapai jenjang al-mutawatir. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis masyhur itu adalah lebih dari 3.
Lebih dari 3. Iya. Yakni kalau masih 3 itu tidak masuk dalam masyhur. Dia dikategorikan ke al-aziz. Dan ini pendapat dari sebagian ulama. Ya, pendapat dari sebagian ulama. Bahkan ada yang mengatakan ini pendapat sejumlah ulama. Ya, ada yang mengatakan ini qaul jumhur, wallahu alam bisawab. Yang mengatakan bahwasanya aziz sebagaimana dikatakan oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala, azizu marwisnaini aw salasah. Ya, masyhurun marwi fauqa ma salasah. Bahwa kalau riwayatnya 2 atau 3 itu adalah aziz. Sementara masyhur itu kalau lebih dari 3. Lebih dari 3. Ini pendapat dari sebagian ahlul ilm. Namun yang dirojihkan dan dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa aziz terbatas pada 2 saja. Adapun kalau sudah 3 ke atas, maka ini sudah dikatakan hadis masyhur dengan catatan lam yablugh haddal mutawatir. Belum mencapai jenjang al-mutawatir. Kata beliau wa huwal masyhuru 'indal muhadditsin. Summiya bidzalika liwuduhihi. Dinamakan hadits masyhur itu masyhur karena wuduh. Yani wuduh, kemudian li syuhratihi, li zuhurihi karena zuhur ya nampak masyhur dan seterusnya. Nah, tsumma qala rahimahullah wa huwal mustafidu ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha. Hadis masyhur itu juga dinamakan hadis al-mustafid menurut pendapat sejumlah fuqaha. Ya, dinamakan demikian summiya bidzalika lintisyarihi. Dinamakan masyhur itu mustafid karena jalan-jalannya itu tersebar, intisyar. Yani memiliki banyak jalan. Ya, kalau datang dari banyak jalan ini kelihatannya tersebarnya kabar-kabarnya. Jalannya seakan-akan itu tersebar. Ini mustafid diambil dari kata fadhal ma wa min fadhal ma yafidu faidhan. Fadhal yakni mengalir. Ya, mengalir. Maka masyhur dikatakan juga mustafid karena banyaknya jalannya walaupun tidak mencapai yang mutawatir. Jadi seakan-akan kayak mengalir, tersebar dan seterusnya. Baik, ini sebab penamaan al-masyhur dan al-mustafid. Dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya al-mustafid itu adalah al-masyhur ala ra'yi jama'atin min al-fuqaha. Isyarat akan adanya khilaf. Isyarat akan adanya khilaf. Kata beliau membawakan 2 pendapat yang lain ya, atau pendapat yang kedua yang membedakan antara al-masyhur dan al-mustafid. Pendapat yang pertama ini adalah al-masyhur muradifun atau al-mustafid muradifun lil masyhur. Mustafid itu sama seperti masyhur ala ra'yi jama'ati min a'immatil fuqaha. Pendapat yang kedua bahwa al-mustafid mughayirun lil masyhur. Al-mustafid mughayirun lil masyhur. Mustafid berbeda dengan al-masyhur. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua yang membedakan, kemudian mereka berbeda pendapat dalam pembedaannya, sisi perbedaannya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan beda antara mustafid dengan al-masyhur. Nah, apa perbedaannya? Nah, di sini mereka sendiri kemudian terbagi menjadi beberapa pendapat. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 2 sisi pembeda atau 2 pendapat mengenai perbedaannya. Kata beliau wa minhum man ghayyara bainal mustafidhi wal masyhuri bi anna al mustafidha yakunu fi ibtida'ihi wa intihaihi sawa wal masyhura a'ammu min dzalik. Sebagian ulama ada yang membedakan antara al-masyhur dengan al-mustafid. Perbedaannya adalah bahwa al-mustafid itu awal sanad dengan akhirnya sama jumlahnya. Awal sanad dengan akhir sanad sama jumlahnya. Sementara masyhur lebih umum dibandingkan itu. Ya, lebih umum dibandingkan itu. Misalnya sanad, ada hadis. Ya, hadisnya misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Misalnya kalau di Tabaqat di situ yang meriwayatkan dari Abu Hurairah misalnya atau yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya 3 orang. Abu Hurairah, Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ya. Maka kalau di tingkatan bawah, yakni di gurunya misalnya Abu Dawud, juga 3 orang tingkatannya, 3 orang juga di bawah, maka ini dinamakan mustafid. Yakni sama antara ibtida dengan intihanya, sama jumlah perawinya maksudnya. Kalau di ujung atas 3, di ujung bawah 3, di ujung atas 5, di ujung bawah juga 5. Itu namanya mustafid.
Tapi kalau masyhur, tidak dipersyaratkan harus sama. Lebih umum dia. Lebih umum cakupannya. Baik. Ini pendapat yang pertama. Atau pendapat yang pertama dari yang membedakan di antara keduanya. Pendapat yang kedua, wa minhum man ghayyara ala kaifiyatin ukhra. Beliau cuma mengisyaratkan. Di antara ulama yang berpandangan beda, mereka membedakannya dari sudut pandang yang lain. Disebutkan dari sudut pandang yang lain. Nah, di antara sisi perbedaan, ini pendapat yang kedua, bahwa al-mustafid itu adalah hadis masyhur yang talaqathul umma bil qabul. Yani hadis-hadis yang talaqathul umma bil qabul namun tidak sampai jenjang mutawatir. Itu namanya hadis al-mustafid kata mereka. Sementara yang masyhur ya, yang masyhur tidak demikian. Tidak demikian. Ya, jadi al-mustafid adalah pokoknya umat menerima hadis itu bil qabul, talaqathul umma bil qabul. Nah, terserah mau berapa sanadnya, mau 5, mau 3, mau 2, bahkan maupun 1, yang penting talaqatul umma bil qabul itu mustafid. Tanpa dilihat berapa perawinya. Pokoknya patokannya adalah apakah umat talaqathu bil qabul atau tidak. Kalau talaqathu umma bil qabul maka itu mustafid. Sementara masyhur itu terbatas dengan jumlah. Ya, walaupun tidak di talaqatul umma bil qabul tapi jumlahnya 3 ke atas, maka ini apa? Al-masyhur. Baik, ini pendapat kedua yang membedakan antara al-mustafid dengan al-masyhur. Jelas ya? Jadi pendapat yang pertama dari sisi sifat sanatnya. Sifat sanatnya. Mustafid itu kalau ujung sama ujungnya, ujung atas sama ujung bawah, sama. Kalau masyhur nggak dipersyaratkan harus sama. Pokoknya lebih dari 2, 3 ke atas. Adapun berapa atas bawahnya nggak dipersyaratkan. Kemudian yang kedua mengatakan ada yang lain, sebagian ulama yang membedakan yang lain mengatakan perbedaannya dari sudut pandang talaqatul umma bil qabul. Ya, talaqatul umma bil qabul. Kalau dia diterima talaqatul umma bil qabul maka dia mustafid tanpa memandang berapa jumlah perawinya. Ya, tapi kalau tidak dia tidak diterima oleh umat, yakni tidak masuk dalam hadis-hadis yang talaqatul umma bil qabul, maka dia apa? Masyhur jika jumlahnya lebih dari 2. Jika jumlahnya lebih dari 2 perawinya. Maka menurut pendapat ini, semacam hadis innamal a'malu binniyat itu mustafid, walaupun sanadnya gharib kan begitu. Tapi dia mustafid karena talaqatul umma bil qabul, walaupun sanadnya cuma 1. Baik, ini pembedaan dan ada pembedaan-pembedaan lain. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa beliau tidak menyinggung panjang lebar masalah ini? Kata beliau, walaisa mimma bahithi hadzal fan. Dan perbedaan antara mustafid dengan al-masyhur ini bukan pembahasan disiplin ilmu hadis. Bukan pembahasan yang mustalahul hadis, melainkan ini pembahasan usul fiqh. Ya, ini pembahasan usul fiqh. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya setelah beliau menyebutkan definisi al-masyhur, kemudian perbedaan antara al-masyhur dengan al-mustafid bagi yang membedakannya, selanjutnya beliau menyebutkan satu jenis hadis masyhur yang lain, yaitu al-masyhur ghairul istilahi atau al-masyhur lugawi. Kata beliau, summal masyhur. Kemudian istilah al-masyhur ini yutlaqu ala ma hurrira huna. Diitlakkan untuk 2 hal. Kata al-masyhur di kalangan para ulama diitlakkan untuk 2 makna. Makna yang pertama ala ma hurrira huna, sesuai dengan apa yang sudah dibahas tadi. yakni masyhur al-istilahi. Ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh hadda al-mutawatir. Dan masyhur punya itlak yang lain, yaitu apa? Wa ala mashtuhira alal alsinah. Masyhur juga diitlakkan di kalangan para ulama untuk hadis-hadis yang masyhur di lisan manusia. Ya, di lisan orang-orang. Sehingga tidak terkait dengan jumlah sanadnya, jumlah perawinya berapa. Pokoknya yang penting masyhur di kalangan di lisannya manusia. Karena itulah jenis yang kedua, jenis itlak yang kedua ini adalah dinamakan juga dengan al-masyhur ghairul istilahi atau al-masyhuru al-lugawi. Karena kan yang penting terkenal, yang penting masyhur. Ya. Dan yang tentunya yang masuk dalam pembahasan kita, pembagian hadis bi'tibar wusulihi ilaina, tentunya masyhur al-istilahi tentunya, bukan masyhur ghairul istilahi. Namun mengapa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyinggung juga al-masyhur ghairul istilahi ini? Karena masyhur
dalam artian lugawi itu juga sering ditemukan pada kalam para ulama, ya, ucapan para ulama, bahkan para ulama membahas menulis karya tulis khusus untuk menghimpun hadis-hadis masyhur ala al-sinatin nas. Terlepas dari bagaimana status sanadnya. Makanya kata beliau rahimahullah, beliau mengatakan di sini wa ala mashtuhira ala al-sinah fa yashmalu ma lahu isnadun wahid fasaida. Sehingga masyhur ghairul istilahi atau al-masyhurul lughawi ini mencakup hadis yang tidak punya sanad kecuali satu. Ma lahu isnadun wahid fasaida atau lebih. Bal ma la yujadu lahu isnadun asla. Bahkan juga mencakup hadis yang sama sekali tidak ada sanadnya. Ya, dan mencakup itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Yang kalau dia masyhur, maka itu juga dikatakan masyhur tapi ghairul istilahi. Ghairul apa? Al-istilahi. Nah, mau sanadnya itu 1, 2, 3, bahkan hatta walaupun mutawatir, kalau dia masyhur ala al-sinatin nas, maka dia dikatakan juga masyhur, yakni bimakna al-lughawi, bimakna al-lughawi, masyhur ghairul istilahi. Dan di antara kitab ya yang menghimpun hadis-hadis yang masyhur ala al-sinah, ini kitab Kashful Khafa, ya, Kashful Khafa karya Al-Juruni rahimahullahu taala. Dan kemudian kitab Kashful Khafa ini diringkas, ya, diringkas, bahkan bukan cuma diringkas, ditambahkan dengan penambahan yang signifikan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullah, murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitab beliau apa Al-Maqasidul Hasanah. Nah, Al-Maqasidul Hasanah fi bayani katsiri minal ahaditsil mustahirah alal alsinah. Al-Maqasidul Hasanah fi bayani katsiri minal ahaditsil mustahirah alal alsinah. Dan kitab beliau ini Al-Maqasidul Hasanah lebih baik dibandingkan Kashful Khafa karena keunggulan beliau dalam ilmu ini. As-Sakhawi rahimahullahu taala. Baik. Maka al-masyhur ghairul istilahi pokoknya masyhur. Dan masyhur ghairul istilahi ini memiliki beberapa sudut pandang. Ada masyhur inda al-fuqaha masalan. Jadi yang dimaksud di sini dengan al-masyhur ghairul istilahi, yakni tergantung dia masyhur ala al-sinati an-nas umuman atau masyhur ala al-sinati ba'di al-qaum duna ba'd. Masyhur di sebagian orang tapi tidak masyhur di kalangan yang lain. Misalnya kalau al-masyhur inda nasi umuman, misalnya hadis apa? Utlubul ilma walau bisin masalah. Utlubul ilma walau bisin. Ini hadits masyhur ala al-sinatin nas umuman. Atau an-nadhafatu minal iman misalnya. Kebersihan bagian dari iman. Ini hadits masyhur ala al-sinatin nas umuman. Padahal tidak ada sanadnya. Padahal apa? Tidak ada sanadnya. Ya, tidak ada sanadnya. Tapi bukan itu, la yuhimuna dzalik, bukan urusan kita itu. Yang ingin dibahas di sini adalah yang penting dia masyhur. Yang penting dia masyhur. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian ada yang masyhur inda qaum duna ba'd, masyhur di sebagian kalangan orang dan tidak masyhur di kalangan lain. Misalnya masyhur indal fuqaha. Apa yang masyhur indal fuqaha? Misalnya hadis la darar wa la dirar. Ini hadis masyhurun inda al-fuqaha. Ya. Ada juga masyhurun inda al-lughawiyyin. Misalnya hadis ta'allamul arabiyya wa 'allimuhun nas. Masalan. Ta'allamul arabiyya wa 'allimuhun nas. Ada juga masyhur inda al-usuliyyin. Masyhur inda al-usuliyyin. Misalnya hadisnya siapa? Mu'adz bin Jabal dalam ijtihad itu. Ya. Yang beliau berijtihad dengan Quran, kalau enggak ada dalam sunnah, kalau enggak ada ajtahidu bi ra'i. Ini hadis masyhur inda al-usuliyyin. Inda al-usuliyyin. Nah, dan seterusnya dari hadis-hadis yang masyhur di sebagian kalangan ahlul ilm dan tidak masyhur di sebagian yang lain. Baik, ini hadis al-masyhur ghairu al-istilahi. Sekali lagi, kalau ada yang menanyakan mengapa ghairu istilahi dibahas, padahal pembahasan kita adalah mustalahul hadis, yakni semua yang berkenaan dengan makna istilahi, bukan makna lughawi. Jawabannya karena para ulama punya ihtimam khusus dalam hadis-hadis semacam ini, di mana terkadang mereka menggunakan kata masyhur untuk ghairul istilahi, ya, dan bahkan mereka sampai menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur ala al-sinatin nas dalam satu karya tulis tersendiri. Karena itulah butuh diisyaratkan juga makna ini. Baik, summa qala rahimahullahu taala wasalisul aziz.
Jenis hadis yang ketiga, bi'tibar usulihi ilaina ba'dal mutawatir wal masyhur huwa al-aziz. Wa huwa al-qismu tsani min aqsamil ahad. Al-qismu tsani min aqsamil ahad. Al-aziz. Apa definisinya al-aziz? Kata beliau, wa huwa alla yarwiyahu aqallu min isnaini an isnain. Ini sudah kita pernah singgung dulu. Ya, bahwa hadits aziz adalah wa huwa alla yarwiyahu. Yani hadis aziz patokannya adalah hadis ini tidak boleh diriwayatkan aqallu min isnain an isnain. Tidak boleh diriwayatkan kurang dari dua dari dua. Tidak boleh kurang dari dua dari dua orang. Dari surah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala di sini tentang aziz adalah hadis yang dalam sanadnya tidak boleh ada yang kurang dari dua berapa? Satu. Gitu. Kan gitu ya. Tidak boleh ada yang kurang dari dua yang meriwayatkan dari dua. Maka di sini ada dua persyaratan yang harus dipenuhi sehingga hadis tersebut dikatakan aziz. Ada dua syarat. Syarat yang pertama apa? Di dalam salah satu tabaqatnya terserah salah satu atau dua satu gitu ya. Artinya di salah satunya atau dua atau tiga tabaqat terserah. Yang jelas paling minimal salah satu tabaqat harus ada yang cuman diisi oleh dua orang. Harus ada dua di situ. Karena kapan lebih dari dua? Karena kapan tidak ada dua, ya maka bukan aziz. Jadi harus ada dua. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada yang satu. Di satu tabaqat tidak boleh ada yang satu. Iya. Jelas sampai sini? Kalimat harus ada dua, ini untuk mengeluarkan masyhur. Karena masyhur itu tiga ke atas. Kalimat harus ada dua, harus ada di salah satu tabaqat atau lebih. Harus ada yang dua, ini untuk mengeluarkan masyhur. Dan kalimat berikutnya, tidak boleh Allah yarwiyahu aqallu min isnain. Tidak boleh meriwayatkan kurang dari satu, kurang dari dua, yakni satu. Ini untuk mengeluarkan apa? Al-gharib. Maka al-aziz berada di antara masyhur dengan gharib. Masyhur satu, masyhur tiga ke atas, gharib satu. Aziz berada di tengah-tengahnya. Tidak boleh kurang dari dua, meriwayatkan dari dua. Berarti dalam sanad itu di salah satu tabaqat atau lebih harus ada dua orang, namun catatannya tidak boleh ada yang satu. Baik. Jadi kita bisa bahasakan hadits aziz adalah apa? Kalau tadi hadits masyhur ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh haddat tawatur. Berarti kalau aziz adalah ma rawahu isnani. Ya, ma rawahu isnan. Yani hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Terserah di mana dua orangnya, di tabaqat mana. Mau berapa tabaqat, satu ke dua, tiga, yang jelas salah satunya harus ada dua. Nah, itu hadits al-aziz. Baik, sekarang beliau membahas sisi lugawihnya. Sisi lugawihnya, mengapa dinamakan al-aziz hadis ini. Kata beliau, summiya bidzalika imma liqillati wujudihi wa imma likaunihi azza ay qawiya bimaji'ihi min tariqin ukhra. Jadi beliau menyebutkan dua sisi lugah. Mengapa hadits aziz dikatakan aziz? Yang pertama kata beliau, summiya bidzalika imma liqillati wujudihi. Karena hadis aziz itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan gharib dengan masyhur. Iya, lebih sedikit tentunya. Kenapa? Kalau masyhur jelas ya. Masyhur jelas betapa banyak hadis-hadis sahabat yang meriwayatkannya lebih dari dua. Untuk yang gharib juga mudah didapat. Bahkan ada karya tulis para ulama khusus berkenaan dengan apa? Gharib, hadis-hadis gharib. Ya, hadis-hadis apa? Gharib. Yang repot memang ini aziz karena dipersyaratkan salah satu tabaqatnya harus dua. Salah satu tabaqatnya harus apa? Harus dua. Nah, sementara kita sudah menjelaskan bahwasanya sifat sanad itu semakin ke bawah semakin ramai, kan begitu. Semakin ke bawah tabaqatnya semakin banyak yang meriwayatkan. Maka untuk mencari hadis yang hanya dua sahabat yang meriwayatkan, ini agak sulit. Imma lebih dari dua, wa imma satu. Tapi kalau dua, bukan mustahil, bukan tidak ada, tapi ada namun sedikit. Iya. Sulit untuk dicari hadits aziz. Contohnya tidak banyak. Makanya dikatakan dia aziz liqillati wujudihi, karena sedikit wujudnya.
sedikit keberadaannya dibandingkan sedikit keberadaannya kalau dibandingkan masyhur dengan gharib. Itu maksudnya. Ya, jadi secara bahasa aziz ini kalau dia dimaknakan bermakna qillah, bermakna sedikit keberadaannya, ya berarti fi'il madinya azza ya izzu di fathainnya. Azza ya izzu bermakna idza qalla, kalau sesuatu itu sedikit. Azza ya izzu aziz. Ini kalau dimaknakan qillah. Makna lugaw yang kedua, wa imma likaunihi azza. Ya. Atau dikarenakan dinamakan dia aziz karena dia azza, ai qawiyah, kuat. Bimajihi min tariqin ukhra, karena datang dari jalan yang kedua. Jadi kalau dia sendiri nggak kuat. Kapan datang dari jalan yang kedua, dia kuat. Nah, dari sinilah makna kuat di antara kata lafaz yang menunjukkan makna kuat adalah aziz, dari kata azza ya azzu. Ya, di fathah ainnya. Kalau tadi kan kalau yang bermakna qillah azza ya izzu. Tapi kalau yang bermakna kuwah azza ya azzu. Azza ya azzu. Kalau idza qawiya washtadda. Kalau sesuatu itu kuat dan kokoh dikatakan azza ya azzu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, fa'azzazna bisalis. Fa'azzazna bisalis. Kami kuatkan dia dengan rasul yang ketiga. Iya. Taib, kami kuatkan mereka berdua ya, karena dua rasul sebelumnya kan. Kemudian dikatakan fa'azzazna bisalis. Kami kuatkan dua rasul yang sudah ada dengan rasul yang ketiga. Maka ini secara bahasa. Jadi dinamakan aziz ada dua kemungkinan. Imma liqillatihi. Kalau kita maknakan demikian, maka berarti fi'il madinya fi'ilnya azza ya'izzu, bermakna qalla, idza qalla. Atau bisa juga bermakna aziz idza qawiya. Kata beliau di sini idza qawiya, kalau dia kuat. Maka dia berasal dari kata azza ya azzu di fathah ainnya. Azza ya azzu. Baik. Ini secara lughah. Kemudian beliau rahimahullah membawakan satu permasalahan berkenaan dengan aziz. Ini termasuk masalah yang butuh dijelaskan. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, walaysa syartan lis-sahihi khilafan liman za'ama. Hadits aziz bukan syarat hadis sahih khilafan liman za'ama. Berbeda dengan sebagian ulama yang menyangka demikian. Maksudnya, sebagian ulama ada yang memandang bahwasanya syarat hadis sahih itu minimal dua jalannya. Minimal dua jalannya ke atas. Ya, artinya kalau jalannya kurang dari dua, yakni satu, itu bukan hadis sahih. Itu bukan hadis sahih. Jelas sampai sini ya? Nah, ini pendapat sebagian ulama. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyanggah pendapat ini. Kata beliau, walaysa syartul lis-sahih. Hadis aziz, yakni hadis datang dari dua jalan, bukan syarat hadis sahih. Bahkan walaupun dari satu jalan, selama syarat-syarat sahih terpenuhi, maka dia sahih. Dia apa? Sahih. Namun ada sebagian ulama yang memandang syarat hadis sahih minimal harus dua jalannya, yakni minimal harus aziz. Siapa yang berpandangan demikian? Wahwa Abu Ali Al-Jubba'i minal Mu'tazilah. Ya, ini salah satu di antara ulama yang berpendapat dengannya adalah Abu Ali Al-Jubba'i, salah seorang petinggi atau ulamanya Mu'tazilah. Wa ilaihi yumi'u kalamul Hakimi Abi Abdillah fi ulumil hadis. Dan ucapan Al-Hakim Abu Abdillah dalam Ma'rifah Ulumil Hadis, Al-Hakim penulis kitab Al-Mustadrak yang kita sudah sebutkan di awal, ya, dalam kitab beliau Ma'rifah Ulumil Hadis mengisyaratkan demikian, wa ilaihi yumi'u. Ya, ini ya, perhatikan yumi'u. Yani beliau tidak menegaskan bahwa itu maksud ataupun nas kalamnya Al-Hakim. Cuman ada memang ucapannya Al-Hakim yang maknanya itu bisa diarahkan ke sana, seakan-akan bermakna ke sana. Makanya beliau menggunakan kata yumi. Ini perhatikan amanat ilmiah dalam hal ini. Berbeda antara ucapan seorang alim nasson, nas, dengan mafhum yang dipetik dari kalamnya. Ya. Kalau mafhum itu dipetik dari kalamnya, maka tidak bisa dikatakan kemudian fulan qala kadza wa kadza atau nass alaihi fulan, tidak bisa. Kalau dari sekedar mafhum dari kalamnya, ya, sekedar mafhum dari kalamnya dan masih ada ihtimal mafhum yang lain, maka tidak bisa dikatakan seperti itu. Maka karena itulah di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menggunakan lafaz wa ilaihi yumi'u, yakni
kalimat beliau mengisyaratkan, menunjuk ke arah sana. Ya. Apa ucapannya Al-Hakim? Haitsu qol. Al-Hakim berkata, as-sahihu ayyarwiyahu as-sahabiyyu az-zailu anhu ismul jahalah bi ayyakuna lahu rawiyan. Summa yatadawaluhu ahlul hadisi ila waqtina kasyahadati ala syahadah. Nah, ucapan Al-Hakim, ya, kata beliau as-sahih, hadis sahih adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang apa namanya sudah hilang dari sahabat itu ismul jahala, yakni sudah terangkat jahala dari sahabat tersebut. Bagaimana caranya diangkat jahalanya? Bi ayyakuna lahu rawiyan, yakni kalau meriwayatkan dari dia dua orang. Meriwayatkan dari dia dua orang. Tsumma yatadawalhu ahlul hadis ila waqtina. Kemudian hadis itu diriwayatkan turun-temurun oleh ahlul hadis sampai ke masa kita ini, kasyahadati ala syahadah, sebagaimana saksi di atas saksi. Taib. Ini kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu, kalamnya Al-Hakim rahimahullahu taala. Nah, dan ucapan Al-Hakim ini rahimahullahu taala difahami demikian, dan diantara yang memahami bahwa ucapan Al-Hakim ini seakan-akan menunjukkan bahwa syarat hadis sahih itu harus dua orang, ya. Diantara yang memahami seperti ini adalah Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullahu taala. Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullahu taala. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad fahima al-Hafidz Abu Bakrin Al-Hazimi min kalamil Hakim annahu da'a anna syaikhaini lam yukharrijani al-haditha idzan farada bihi ahadur ruwat. Abu Bakar Al-Hazimi memahami dari ucapan Al-Hakim di atas bahwa seakan-akan Al-Hakim mengklaim bahwa Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis kalau fardul mutlak. Nah, setelah menyebutkan hal itu, fanaqadha alaihi bi ghara'ibi sahihain. Setelah menyebutkan hal itu, Abu Bakar Al-Hazimi kemudian menyanggah hal tersebut kepada Al-Hakim. Nah, ini tentunya apa yang dilakukan di sini oleh Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullahu taala tidak terlalu tepat, ya. Pertama, karena ya ini kalau logikanya namanya Straumen. Ya, Straumen itu apa namanya? Dia menganggap bahwa lawannya itu yang dia kritisi, ini nih dalilnya. Ini nih ucapan dia. Ini nih maksud dia. Padahal bukan demikian. Tapi dia memasang sesuatu yang menurut dia, yang dia pahami dari kalam lawan debatnya adalah ini. Kemudian itu yang dia bantah. Padahal belum tentu itu yang dikatakan oleh lawan debatnya. Maka di sini Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullah, sebenarnya sanggahan beliau bagus. Cuman maksudnya, sanggahan beliau ini beliau bangun dari pemahaman dari ucapannya Al-Hakim, bukan nas dari Al-Hakim. Ya, Al-Hakim tidak terang-terangan mengatakan bahwa Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis yang fardul mutlak, enggak terang-terangan mengatakan demikian. Namun hal itu lahir dari pemahaman Al-Hazimi sendiri dari kalamnya Al-Hakim yang kemudian dibantah. Yang kemudian apa? Dibantah. Bila sampai sini? Nah, karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya, mengatakan setelah membawakan kalamnya Abu Bakar Al-Hazimi beserta sanggahannya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa dhahir annal hakim lam yurid dzalik. Lahiriahnya menunjukkan bahwa Al-Hakim tidak memaksudkan itu. Ya, bukan itu maksudnya Al-Hakim. Jelas ya? Baik, sampai sini dulu. Sekarang kita lihat kalamnya Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan, as-sahihu ayyarwiyahu as-sahabiyyu zailu anhu ismul jahalah. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang hilang darinya, yang sudah lepas dari sifat jahalah. Baik. Pertama, kalamnya Al-Hakim rahimahullahu taala di sini fihi nadhar tentunya. Kenapa? Karena seakan-akan seakan-akan beliau mengitlakkan sifat jahala kepada sahabat. Mengitlakkan kata jahala kepada sahabat. Padahal kita sudah tahu bahwa as-sahabat kulluhum udul. Ya. Wa jahalatuhum la tadur. Ini sahabat, yang penting sudah jelas dia sahabat, walaupun dia majhul, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
Baik. Nah, cuman di sini Al-Hakim rahimahullahu taala mengatakan bahwa apa namanya? Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang hilang darinya, sudah lepas darinya sifat jahalah. Nah, bagaimana sifat jahalah itu hilang? Bi ayyakuna lahu rawiyan. Kalau dia punya dua rawi yang meriwayatkan darinya. Baik. Di sini nampak sekali ya, nampak ucapan Al-Hakim rahimahullah bahwa kalimat beliau ini ayyakuna lahu rawiyan harus diriwayatkan oleh dua orang dari sahabat. Ini bukan berbicara mengenai sifat sanad secara umum, tapi beliau ingin berbicara mengenai bagaimana cara menghilangkan sifat jahalah pada sahabat. Sifat jahalah pada sahabat. Ya, yaitu apa? Sifat jahalah dari sahabat akan hilang kalau meriwayatkan dari dia dua orang. Jadi ini masalah. Jadi penyebutan dua ini, beliau tidak berbicara mengenai persyaratan sanad secara umum. Ya. Perhatikan kalimat bi ayyakuna. Bi an yakuna jar majrur di sini, ya, muta'alliq dengan apa? Ya, muta'alliq dengan zahirnya kepada kata az-zail. Ya. Jadi sahabat tersebut atau ya zail atau al-jahala. Nah, jadi hilang dari sahabat ini sifat jahala dengan cara, bagaimana caranya hilang jahalanya? Dengan cara harus ada dua yang meriwayatkan darinya. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau empat? Bagaimana kalau lima yang meriwayatkan dari sahabat itu? Tentunya lebih hilang lagi kan begitu? Lebih jelas lagi. Dua saja sudah terangkat jahalanya, apalagi lebih. Maka nampak dari kalamnya Al-Hakim rahimahullah, kata dua di sini bukan beliau memaksudkan sifat hadis harus dua, aziz, bukan seperti itu. Jadi kalimat dua yang beliau sebutkan di sini, dua orang yang meriwayatkan darinya, ini hanya beliau sebutkan sebagai persyaratan paling minimal untuk hilangnya sifat jahalah dari sahabat tersebut. Walaupun sekali lagi pendapat beliau ini yang mengatakan sahabat itu kalau tidak meriwayatkan dari dua itu majhul, ya ini juga tidak bisa diterima. Tapi ala fardi kita berjalan di atas mazhab beliau di sini. Apa yang beliau tekankan di sini? Jelas? Kita bahas dulu kalimatnya beliau di sini. Ya. Jadi menurut siapa Al-Hakim rahimahullahu taala, ismul jahalah dari sahabat bisa dihilangkan dengan minimal dua orang, minimal riwayat dari dua orang. Kita nanti insya Allah akan bahas di pembahasan al-jahalah, majhul. Kapan sifat jahalah hilang dari seorang perawi? Di antara pendapat, dan ini pendapat Al-Hakim rahimahullah, mengatakan bahwasanya kalau sudah ada riwayat dua orang dari seorang perawi, maka jahalanya hilang. Ini pendapat, walaupun ini juga pendapat yang dikritik, insya Allah kita akan jelaskan nanti di pembahasan majhul, bahwa riwayat dua orang itu tidak mengangkat jahalah. Ya. Tidak mengangkat jahalah. Kalau cuma dua orang. Namun ini pendapatnya Al-Hakim. Sekarang kita fokus dulu ke pendapat Al-Hakim berkenaan dengan pemahaman Abu Bakar Al-Hazimi terhadap kalam beliau ini. Ya, kesalahpahaman beliau. Nah, jadi jelas sekali menunjukkan bahwa kalamnya Al-Hakim rahimahullahu taala ketika menyebutkan kata dua bukan bermaksud dua bi'ainihi, duanya yang bukan duanya yang beliau ingin tekankan. Jelas sampai sini sehingga tidak bisa dipahami darinya kalau begitu aziz, nah gitu. Enggak. Karena yang dikatakan di sini oleh seakan-akan maksud kalamnya Al-Hakim di sini adalah hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lepas dari isim jahalah. Bagaimana caranya lepas dari sifat jahalah? Yaitu kalau meriwayatkan dari dia minimal dua orang. Artinya kalau tiga lebih bagus lagi, empat lebih bagus lagi, lima lebih bagus lagi, lebih terangkat lagi. Jadi penyebutan kata dua di sini ini menyebutkan surah paling minimal seorang terangkat jahalahnya, yaitu riwayat minimal dua orang. Ya. Jadi apa maksudnya di sini Al-Hakim? Yang dimaksudkan oleh Al-Hakim rahimahullah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang tidak majhul. Itu saja intinya maksudnya beliau. Sahabat yang tidak majhul. Sekali lagi ya, ini kalimat sahabat majhul ini istilah yang kurang tepat. Ya. Istilah yang kurang tepat karena jahalatus sahabat atau dur. Tapi sekali lagi kita berjalan di atas, kita bahas pembahasan ini sesuai dengan mazhabnya Al-Hakim rahimahullah atau ucapan beliau rahimahullah taala di sini. Jadi yang beliau ingin tekankan bahwa hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang tidak majhul. Bagaimana caranya tidak majhul? Yakni sahabat yang terangkat isim jahalah yang masyhur. Nah, bagaimana seorang sahabat terangkat jahalahnya? Kalau sudah ada minimal dua orang, minimal.
3, 4, 5 lebih bagus lagi. Jadi penyebutan kata rawiyan di sini bukan yang diinginkan kata duanya sendiri, dua perawinya bukan. Ini minimal. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata Al-Hakim rahimahullah, "Tsumma yatadawalhu ahlul hadis ila waqtina." Kemudian diriwayatkan turun-temurun hadis tersebut oleh ahlul hadis sampai di masa kita ini. Yakni apa namanya? Ya, dengan sanad yang bersambung. Dengan sanad yang bersambung. Kasyahadati ala syahada. Seperti persaksian di atas persaksian. Yakni persaksian turun-temurun. Asyhada ala syahada. Baik, ini dulu. Ya, jadi yang benarnya pemahaman Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullah terhadap kalam Al-Hakim yang seakan-akan Al-Hakim mengatakan syarat hadis sahih itu harus minimal aziz, ini tidak tepat. Pemahaman beliau dari terhadap kalamnya Al-Hakim ini keliru. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa menafikan, kita bisa mengeluarkan Al-Hakim dari para ulama yang berpendapat demikian. Sehingga tersisa Abu Ali Al-Jubai dari kalangan Al-Mu'tazilah. Nah, dari kalangan Al-Mu'tazilah. Dan sudah dimaklumi, kita punya masalah tersendiri dengan Al-Mu'tazilah dalam masalah khabar ahad. Ya, kita punya masalah tersendiri dengan Al-Mu'tazilah dalam khabar ahad. Mereka yang pertama kali memunculkan taksim ini dengan niat untuk membedakan dalam hal amalan. Dengan tujuan untuk membedakan bahwa yang ini diamalkan, yang itu yang tidak. Ya, maka di sini ada sudut tinjauan tersendiri berkenaan dengan Abu Ali Al-Jubai dalam masalah ini karena dia Mu'tazilah dalam hal ini. Baik. Kemudian di sini ada pembahasan sebenarnya terhadap kalamnya Al-Hakim, kasyahada ala syahada, cuman apa namanya? Tidak terkait dengan pembahasan kita ya tentang hari Aziz ini. La ba'sa bihi. Baik, intinya maksud dari kalamnya Al-Hakim di sini, summa yatadawalhu ahlul hadis ila waqtina, yakni diriwayatkan dengan sanad bersambung. Yatadawal ahlul hadis ila waqtina, sampai kita sekarang. Berarti syarat hadis sahih dengan sanad yang bersambung. Ya. Nah, cuman kalimat kasyahada ala syahada seperti persaksian turun-temurun, di sini beliau mengkiaskan riwayat dengan persaksian syahada. Dan ini sebenarnya menjadi bahan kritikan tersendiri pada kalamnya Al-Hakim. Kenapa? Karena kalau beliau mengkiaskan riwayat dengan syahadat dari semua sudut tinjauan, ini tentunya tidak bisa diterima. Ya, jelas ya. Jelas sekali ada perbedaan yang mencolok antara riwayat dengan syahadah. Sebut saja di antara yang paling mencolok bahwa dalam riwayat jenis kelamin itu tidak dibedakan. Dalam riwayat laki-laki dan perempuan sama tingkatannya. Sementara dalam syahadah, persaksian, syahadah laki-laki dengan perempuan beda tingkatannya, tidak sama. Bahkan dalam banyak keadaan kasus saksi perempuan nggak kepakai. Saksi perempuan tidak terpakai dalam banyak kasus. Ya, ala kulli hal, beliau mengkiaskan riwayat dengan syahadat di sini, apa namanya, ini kurang tepat. Ya, karena adanya perbedaan yang mencolok, perbedaan yang signifikan antara riwayat dengan syahadat. Memang ada beberapa persamaan, ya, ada beberapa sisi-sisi persamaan, tapi perbedaannya juga tidak sedikit. Karena itulah tidak benar atau kurang cocok kalau mengkiaskan riwayat dengan asy-syahadah, wallahu alam bisawab. 6. Kalau ada yang mau membaca tambahannya, bisa dibaca di bawah apa namanya kutipan dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengkritisi kalimat itu. Nah, saya tidak mau memperluas saja masalahnya, khawatir apa namanya karena ini butuh dibahas lagi masalah syahadah. Ya, kemudian ada disinggung juga di sini masalah ijazah dan semacamnya, ya, dari dalam masalah ittisal, tapi saya tidak mau melebar ke sana dulu. Insyaallah taala mudah-mudahan akan lewat lagi di pembahasan yang lain. Nah, ala kulli hal kita kembali kepada pendapat dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, walaisa syartul lis-sahihi khilafan liman za'ama. Hadits aziz bukan syarat hadis sahih. Ya, berbeda halnya dengan sebagian yang menganggap demikian, seperti Abu Ali Al-Jubai. Adapun Al-Hakim rahimahullah, as-sahih kalam beliau tidak menunjukkan ke sana. Ya. Itu lahir karena kesalahpahaman mereka yang memahaminya, diantaranya seperti Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullahu ta'ala. Summa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Wa sarraha al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi rahimahullah fi syarhil Bukhari bi anna dzalika syartul Bukhari. Nah, kemudian Abu Bakar
Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullahu taala, ya. Beliau menyebutkan dalam syarahnya terhadap Sahih Al-Bukhari, ya, dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari, bahwa aziz itu syarat sahih, itu merupakan syaratnya Al-Bukhari. Itu merupakan syaratnya Al-Bukhari. Ya. Jadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullahu taala menisbatkan bahwasanya syarat hadis sahih itu minimal harus aziz. Itu merupakan syaratnya Al-Bukhari katanya. Ya. Wa ajaba amma urida alaihi min dzalika bijawabin fihi nadhar. Ya. Jadi perhatikan, kalau kita memandang atau kita menganggap Abu Bakar Ibn Arabi jelas, ini bukan salah paham lagi. Memang Abu Bakar Ibn Arabi tegas menyatakan bahwasanya hadits aziz itu minimal syarat hadis sahih itu adalah syaratnya Al-Bukhari. Al-Bukhari mempersyaratkan harus aziz untuk hadits sahih. Nas kalamnya jelas disebutkan di bawah. Nas kalamnya siapa? Abu Bakar Ibn Arabi. Kata beliau, wa mazhabul Bukhari anna sahiha la yasbutu hatta yarwiya husnani anisnain. Mazhabnya Al-Bukhari adalah hadis sahih tidaklah syah sampai diriwayatkan oleh dua dari dua. Baik, maka ini bukan kesalahpahaman lagi terhadap kalamnya Ibn Arabi. Beliau jelas menyatakan seperti ini. Nah, kita kembali dulu sedikit berkenaan dengan kalamnya Al-Hakim tadi. Al-Hakim rahimahullahu taala menurut Abu Bakar Al-Hazimi, ya, memandang demikian juga. Nah, setelah Abu Bakar Al-Hazimi membawakan pemahaman dia yang sifatnya subjektif terhadap kalamnya Al-Hakim, ya, Abu Bakar Al-Hazimi kemudian membantah Al-Hakim rahimahullah. Apa bantahannya Al-Hakim? Bantahannya Abu Bakar Al-Hazimi, beliau bantah dengan adanya hadis-hadis gharib dalam Bukhari Muslim. Hadis-hadis gharib dalam Bukhari Muslim. Bahkan Al-Bukhari membuka dan menutup hadis Sahih Bukhari dengan hadis gharib. Innamal a'malu binniyat, di awal dan di akhir kalimatani habibatani lirrahman. Dua-duanya adalah hadis gharib dan gharib mutlak. Dan ada beberapa hadis gharib lain dalam As-Sahihain. Maka Abu Bakar Al-Hazimi menyanggah pemahaman dia, pemahaman yang dia nisbatkan kepada Al-Hakim, bahwasanya tidak benar syarat hadis sahih itu apalagi dalam Sahih Bukhari harus aziz. Mengapa? Karena kata Abu Bakar Al-Hazimi, ya, ada hadis-hadis gharib dalam Bukhari Muslim dan disahihkan dan masuk dalam kitab yang bernama As-Sahih. Menunjukkan apa? Mereka Bukhari dan Muslim tidak mempersyaratkan harus aziz walaupun gharib. Itu bantahannya siapa? Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullahu taala. Bantahannya sebenarnya bagus, cuman tadi yang dia bantah itu kurang, ya, yang dia bantah itu pemahaman dia sendiri terhadap kalamnya Al-Hakim. Tapi bantahannya bagus, betul. Bahwa siapa-siapa yang mempersyaratkan hadis sahih harus aziz dibantah dengan semua hadis gharib dalam Bukhari Muslim. Ada beberapa hadis gharib dalam Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahwa keduanya tidak mempersyaratkan aziz untuk hadis sahih. Baik, sekarang kita kembali ke kalamnya Abu Bakar Ibn Arabi. Ibn Arabi mengatakan bahwa dengan tegas mengatakan bahwa syarat sahih bagi di sisi Al-Bukhari harus minimal aziz. Baik, kalau ada yang bertanya kepada Abu Bakar Ibn Arabi, bagaimana dengan hadis innamal a'malu binniyat? Ya. Bagaimana dengan hadis innamal a'malu binniyat? Bagaimana dengan hadis-hadis yang hadis gharib dalam Bukhari Muslim? Nah, kata Ibnu Hajar di sini, wa ajaba amma urida alaihi. Abu Bakar Ibn Arabi menjawab kritikan yang ditujukan kepadanya. Baik, apa tadi kritikannya? Kritikannya adalah adanya hadis-hadis gharib dalam Bukhari Muslim. Maka Ibn Arabi menjawab semua hadis-hadis gharib tersebut. Dijawab. Ya, kata beliau, wa ajaba amma urida alaihi min dzalik. Beliau pun menjawab semua kritikan yang ditujukan kepada pendapatnya, yakni berkenaan dengan adanya hadis-hadis gharib dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia jawab, tapi kata Ibnu Hajar, bijawabin fihi nadhar. Namun jawaban beliau sendiri fihi nadhar. Jawaban yang tidak memuaskan, jawaban yang tidak cukup. Yakni tidak cukup untuk membela pendapatnya. Ya. Tetap kritikan itu mengena bahwa ada hadis-hadis gharib dalam Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bukan syarat mereka harus aziz. Baik. Nah, di antara contoh bantahannya Ibnu Arabi yang tanda kutip dikatakan di sini fihi nadhar. Bantahan beliau yang tidak bisa membantah. Bantahan beliau yang kurang tepat. Li'annahu qol. Nah, ini di antara argumennya siapa? Ibnu Arabi.
Ya, misalnya sudah ya kita bahasakan sedikit biar lebih mudah dipahami. Jadi ketika Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya syaratnya Al-Bukhari harus minimal aziz, lantas ada yang bertanya kepadanya, "Taib, kamu mau apakan hadis innamal a'malu binniyat?" Hadis innamal a'malu binniyat dari Nabi SAW cuman Abu Bakar, cuman Umar, afwan. Dari Umar cuman Al-Qamah bin Waqqas, Al-Laitsi. Dari Al-Qamah cuman Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi cuman Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari Yahya kemudian apa? Ya, bercabang banyak jalannya. Apa jawaban terhadap hadis ini? Ini kan jelas-jelas gharib. Nah, kata Ibnu Arabi menjawab, fa'inkilah. Ya, jadi apa namanya? Ibnu Arabi membawakan dalil orang yang membantahnya. Dalilnya adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Kata Ibnu Arabi, fa'inkil. Kalau ada yang mengkritisi kami dengan hadisu al-a'malu binniyat, ya, bahwa itu fardun. Itu fardun. Lam yarwihi an Umar illa Alqamah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Alqamah. Bagaimana dengan ini? Ini kan hadis gharib, hadis fardul mutlak dan dia dalam sahihain. Berarti Bukhari tidak mempersyaratkan harus aziz. Nah, qulna, kami jawab kata Ibnu Arabi, kami jawab, qad khataba bihi Umaru radhiyallahu anhu 'alal mimbar bi hadratis sahabah. Walaula annahum ya'rifunahu la ankaru. Ya. Jawabannya bahwa Umar ibn Khattab tidak sendirian meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Alqamah tidak sendirian meriwayatkannya dari siapa? Tidak sendirian meriwayatkannya dari Umar bin Khattab. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar dengan hadis ini. Dan katanya sahabat banyak yang mendengar selain Umar bin Khattab. Nabi menyampaikan ini di mimbar. Ya, dan banyak sahabat yang mendengar. Jelas sampai sini? Banyak sahabat yang mendengar. Kalau begitu Umar tidak sendirian katanya. Taib. Bagaimana dengan Alqamah? Alqamah kan sendirian dari Umar. Kata beliau, Umar ini juga berkhutbah. Umar juga menyampaikan hadis ini ketika berkhutbah di atas mimbar. Bihadratis sahabat. Banyak sahabat yang menghadirinya. Falaula annahum ya'rifunahu la ankaru. Ada sahabat dan ada tabi'in yang mendengarnya. Seandainya mereka tidak tahu hadis ini, niscaya mereka akan mengingkari Umar. Jadi pandangannya Abu Bakar Ibn Arabi, ini sebenarnya hadis banyak yang tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman dalam periwayatan, cuman Umar saja. Ya, tapi ini sebenarnya bukan hadis gharib. Sebenarnya banyak yang meriwayatkan atau banyak yang mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mendengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Buktinya Umar ketika menyampaikan hadis ini di depan mimbar, di atas mimbar, sahabat yang lain tidak ada yang protes. Seandainya mereka tidak tahu hadis ini, niscaya mereka akan ingkari. Baik. Jelas sampai sini ya? Ini menunjukkan banyak sahabat yang juga tahu hadis ini dari Nabi SAW. Jadi Umar tidak tafarrud. Baik. Dan saya kira sudah bisa dilihat ya, sisi kelemahan jawabannya siapa? Jawabannya siapa? Ibnu Arabi. Masa gara-gara sahabat terdiam semuanya, berarti mereka pernah mendengar hadis itu dari Nabi SAW? Kan tidak lazim. Tidak lazim. Jelas sampai sini? Diamnya para sahabat, sebagaimana kita sudah sebutkan dalam pembahasan Al-Warqat, bahwa diamnya sahabat itu bukan sunnah takriri, tidak seperti diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diamnya sahabat itu ada banyak faktor, bisa jadi karena setuju, bisa jadi juga karena tidak setuju, tapi ini yang ngomong Amir, bisa timbul khilaf, perpecahan atau hal yang tidak bagus untuk maslahat kaum muslimin. Bisa jadi kan begitu. Bisa jadi tidak setuju, diam karena tidak setuju. Tapi dia diamkan karena khawatir khilaf. Atau bisa jadi juga dia diam karena memang belum pernah dengar hadis ini. Yani dia percaya Umar bin Khattab siapa? Umar bin Khattab ya orang kedua yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dia mendengarkan hadis yang kita tidak dengar, ya wajar, kan begitu. Yani mereka bisa jadi diam karena percaya dengan Umar. Percaya. Tidak mungkin Umar ini berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika mereka diam bukan berarti karena mereka pernah mendengarkan hadis itu juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan, bahkan ini kemungkinannya kuat, adalah mereka tidak pernah mendengar hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencukupkan percaya kepada Umar. Karena Umar menghadiri momen-momen bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dihadiri oleh kebanyakan sahabat. Maka sangat wajar kalau Umar tafarrud dengan suatu riwayat, suatu hadis yang tidak didengarkan oleh sahabat lain. Maka sahabat cukup percaya dengan Umar ketika itu.
Jelas sampai sini? Maka ini sudah cukup untuk menyanggah kalamnya Al-Khattabi, sanggahannya Al-Khattabi. Jadi sanggahan beliau ini kata Ibnu Hajar fihi nadhar. Ya, jelas sekali ada kelemahannya. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah, lihat kata beliau, kadza qol. Titik. Nah, demikian yang diucapkan, demikianlah apa namanya jawabannya siapa? Demikianlah jawabannya Ibnul Arabi. Dan sebagaimana kita jelaskan, pendapat beliau ini sangat jawaban beliau ini sangat lemah. Jawaban beliau ini sangat lemah karena beliau berdalil dengan lawazim, di mana lawazim tersebut lawazimnya memiliki ihtimal, beberapa ihtimal yang ihtimalnya sama-sama kuat. Dan kaidahnya apa? Idza tatarraqa fi dalilil ihtimal batala bihi istidlal. Idza tatarraqa fi dalilil ihtimal batala bihi istidlal. Kalau dalam suatu dalil ada beberapa kemungkinan, yakni kemungkinan yang sama kuat tentunya, bukan sekadar kemungkinan yang sama kuatnya, maka tidak boleh berdalil dengannya. Dengan demikian, hujjah beliau gugur dengan sendirinya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sanggahan. Lihat jawaban beliau, ini sebagai ini sudah kita isyaratkan tadi. Jawaban beliau terhadap jawabannya Ibnu Arabi. Kata beliau, "Wa tu'qiba." Bantahannya atau jawabannya Ibnu Arabi ini dikritik lagi. Bi annahu ya la yalzamu min kaunihim sakatu anhu ay yakunu sami'uhu min ghairihi. Tidak ada kelaziman, tidak ada konsekuensi bahwa kalau sahabat mendiamkan Umar berkhutbah, tidak ada yang protes, tidak ada kelaziman kalau mereka mendengarnya dari yang lain. Ya, mendengarnya dari yang lain. Yani tidak melazimkan mereka pernah mendengar hadis ini, tidak melazimkan. Bagi para sahabat yang hadir di khutbah itu tidak melazimkan ketika mereka diam, mereka pernah mendengar hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melazimkan. Bisa jadi mereka tidak pernah dengar. Dan bagi tabi'in yang hadir di majelis itu, di khutbahnya Umar bin Khattab, tidak melazimkan dia pernah mendengar dari sahabat lain. Tidak melazimkan. Sekedar mereka diam saja. Dan as-sukut la yunsabu ilaihil qaul. Ya, kata para ulama. Orang yang as-sakit la yunsabu ilaihil qaul. Orang yang diam tidak bisa dinisbatkan padanya suatu ucapan. Baik, walaupun ini tidak itlak juga, namun demikian. Baik, sekarang ini jawaban birrod. Jawaban birrod. Jadi dari pangkal pendalilannya sudah disanggah. Nah, sekarang jawabun bitaslim. Jawab bitaslim artinya kita anggaplah kita terima dari sisi ini, kemudian disanggah dari sisi yang lain. Ini memperkuat suatu jawaban. Jadi cara menyanggah suatu pendapat itu, cara menyanggah lawan dalil dari pihak lawan ketika berdiskusi, ada dua cara. Bisa al-jawab bil mana namanya, yakni langsung kita sanggah dalilnya, kita langsung tolak dalilnya. Ada juga jawabannya apa? Bit taslim, yakni nufrid, ya, lau faradna kaza, yakni seandainya kami terima, anggaplah kami terima pendalilan kamu, tetap ada bantahan dari sisi yang lain. Ini mempertegas menguatkan jawaban ataupun bantahan kalau kita bantah dari dua sisi. Pertama al-jawab bil mana, dan yang kedua al-jawab bit taslim. Jadi langsung ditolak dari awal pendalilannya, atau yang kedua, anggaplah saya terima pendalilan kamu, tapi tetap juga lemah dari sisi yang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi yang pertama beliau langsung beliau langsung menyanggah akar pendalilannya. Yani tidak mesti mereka diam berarti mereka pernah mendengarnya. Nah, sekarang jawaban bitaslim. Kata beliau, wa bi anna hada, ini sisi yang kedua, jawaban bitaslim. Wa bi anna hada lau sullima fi Umar. Oke lah, anggaplah kita terima Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sendiri. Anggaplah kita terima pendalilan kamu bahwa sahabat diam berarti mereka juga dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Namun bagaimana dengan setelahnya? Kata beliau, bi anna hada law sulima fi Umar muni'a fi tafarrudi Alqamah anhu. Maka apa? Riwayat Alqamah dari Umar gimana cara jawabnya? Riwayat Alqamah sendiri dari Umar gimana? Ya kan? Ya, sementara Umar berkhutbah di atas banyak orang dan tidak ada yang meriwayatkan kecuali Alqamah. Taib, anggaplah lagi, kalaupun kita taslim lagi, anggaplah Alqamah ada yang meriwayatkan selain Alqamah dari Umar. Taib, bagaimana dengan tafarrudnya summa tafarrudi Muhammad ibni Ibrahim bihi an Alqamah? Bagaimana dengan tafarrudnya Muhammad bin Ibrahim yakni At-Taimi dari Alqamah? Sementara Alqamah menyampaikan hadis ini bukan di atas mimbar. Nah, gitu. Kemudian anggaplah sampai seperti itu, ya. Kemudian dikatakan summa tafarrudi Yahya bin Sa'id bihi an Muhammad. Anggaplah juga kita terima, tapi bagaimana tafarrudnya Yahya bin Sa'id dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi?
Jadi jelas ini sanggahan yang telak dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala terhadap pendalilan atau jawaban dari Ibnu Arabi. Dan sekali lagi cukuplah menunjukkan lemahnya pendapat ini adanya hadis-hadis gharib dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan bahkan kita katakan anggaplah kami terima semuanya dalam hadis ini malam bin Niyat, bahwa oke lah, anggaplah semua kejadiannya di atas mimbar kayak gitu misalnya, dan semuanya diam. Oke, pada hadis ini amal bin Niyat. Bagaimana dengan hadis gharib yang lain dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim? Masa mau dijawab dengan metode seperti itu? Semuanya di atas mimbar atau yang semacamnya. Ini kan jelas takalluf, ya, terlalu berlebihan dalam menyanggah, terlalu berlebihan dalam membela pendapatnya. Ini takalluf yang tidak dibenarkan yang semacam ini. Jelas ya? Ya, jadi ini lihat bagaimana kuatnya jawaban dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau, summa tafarrudi Yahya bin Sa'id bihi an Muhammad ala ma huwa sahihul ma'ruf indal muhaddisin, sebagaimana yang sahih dan ma'ruf di kalangan muhaddisin, yakni bahwa hadis ini fardul mutlak tafarrada bihi fulan an fulan an fulan sampai di tingkatannya siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. 6. Sudah ya? Wa qad waradat lahum mutaba'atun la taib. Kita bahas dulu sedikit ini karena disinggung kata beliau. Maka hadis ini innamal a'malu binniyat, ini hadis yang dikatakan oleh para ulama gharib atau fardul mutlak fi awwalihi wa masyhurun, bahkan mutawatir fi akhirih. Ya. yakni antara Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini cuma satu orang. Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sendirian. Muhammad bin Ibrahim sendirian dari Al-Qamah. Al-Qamah sendirian dari Umar. Umar sendirian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tafarutnya ini berakhir sampai di Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Di bawah Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu sudah diriwayatkan ada jumlah yang sangat banyak. Bahkan mencapai jumlah mutawatir. Namun sekali lagi kan kalau kita ingin menamakan hadis kan dilihat yang paling kecil. Tetap ini hadisnya gharib, cuman ini karena saking ramainya di bawah, sebagian mengatakan ini gharib di awal, mutawatir di akhir. Ya. Sebagian menyebutkan bahwasanya ada sekitar 200 ulama yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Bahkan ada yang sampai 700, dan ini terlalu over katanya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri rahimahullahu taala berkata, beliau rahimahullahu taala berkata, ketika berbicara mengenai jalan-jalan hadis innamal a'malu binniyat ini, kata beliau mengomentari ulama yang mengatakan ada 200 orang yang meriwayatkan dari siapa? Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Bahkan kata Ismail Al-Ansari Al-Harawi, wa katabtuhu min hadithi sab'imi'ah min ashabi Yahya. Saya menulisnya sampai 700 orang dari murid-muridnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Lihat 700 orang, kata Ismail Al-Harawi. Ya, yang masyhur 200 orang. Yang masyhur disebutkan dalam buku-buku mustalahul hadis ada 200 orang dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sendiri berkata mengomentari pengakuan ataupun ucapan dari Ismail Al-Harawi yang mengatakan sampai 700 orang dari murid-muridnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa ana astab'idu sihhata hadza. Saya menganggap tidak mungkin hal ini. Yani saya tidak membenarkan. Saya tidak yakin ini benar ucapannya Al-Harawi sampai 700. Kenapa? Faqad tatabba'tu turuqahu min ar-riwayatil masyhura wal ajza' al-mansura. Mundu talabtul haditsa ila waqti hadza. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan jalan-jalan hadis ini dari riwayat-riwayat yang masyhur, yakni buku-buku hadis yang masyhur, wal ajza' al-mansura, bahkan dari kitab-kitab hadis yang berupa juzuk kecil itu dikumpulkan semuanya, kata beliau. Sejak dari awal saya menuntut ilmu hadis sampai sekarang, fama qadirtu ala takmilil mi'ah. Saya tidak sanggup untuk sampai 100. Ya, ini kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ini jumlahnya tidak sampai 100. Jelas ya, ini kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Walaupun sekali lagi kita bisa menggunakan kaidah bahwa alladzi ya'lam hujjah ala man lam ya'lam. Kan begitu. Yang tahu, yang mengatakan 200, itu hujjah bagi yang semacam Al-Hafidz yang mengatakan 100 saja nggak dapat saya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi bagaimanapun demikian, Al-Hafidz huwa kan begitu ya. Beliau siapa? Rahimahullahu taala. Maka ungkapan beliau ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata, walaupun tidak bisa digunakan untuk menafikan
yang lebih banyak dari 100 itu. Wallahu a'lam bishawab. 6. Tsumma qala rahimahullahu taala wa qad waradat lahum mutaba'atun la yu'tabaru biha li dha'fiha. Kemudian beliau berbicara mengenai tafarrutnya setiap perawi ini. Dari Yahya bin Sa'id sampai ke atas. Betul-betul fardul mutlak. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, memang betul waradat, ada warid beberapa riwayat mutaba'at, ada mutaba'at bagi mereka masing-masing. Yakni memang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang meriwayatkan selain Umar. Kalau nggak salah ini sudah lama sekali tapi pernah kumpulkan jalan-jalan hadis ini memang ada dari sahabat Abu Hurairah, ada dari Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi setelah kalau dikumpulkan jalan-jalannya innamal a'malu binniyat, memang setiap orang di tabaqat ini punya mutaba'at dan syawahid. Ya. Umar ada mutaba'ahnya Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya. Di bawahnya Alqamah bin Waqqas, otomatis ada mutaba'ah atau sifatnya syawahid. Ada semuanya, tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, la yu'tabaru biha li dha'fiha. Tidak bisa dijadikan i'tibar, yakni la yasluhu fi syawahid wadal mutaba'at karena dhaifnya. Bahkan li syiddati dha'fiha, sangat parah kelemahannya. Iya. Sangat parah kelemahannya, bahkan banyak di antaranya yang mungkar. Di antaranya kalau bukan syad ya mungkar. 6. Jadi jalan-jalan itu muncul karena kesalahhafalan perawi. Pada dasarnya jalan-jalan itu tidak ada. Sebagiannya seperti itu. Dan sebagian lain jalan itu ada namun dhaif jiddan, sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan mutaba'ah bagi hadisnya Umar bin Khattab. Baik, summa qala rahimahullahu taala wa kadza la nusallimu jawabahu fi ghairi hadisi Umar radhiyallahu anhu. Iya. Kata beliau, demikian pula kita tidak bisa menerima, anggaplah kita terima jawabannya pada hadis Umar, tapi kita tidak bisa menerima jawabannya siapa? Ibnu Arabi pada selain hadisnya Umar. Sebagaimana kita katakan tadi. Tidak mungkin semua hadis dijawab kayak model seperti itu. Itu takalluf. Kemudian beliau menutup masalah ini dengan ucapan Ibnu Rusyaid. Kata beliau, qala Ibnu Rusyaid rahimahullah, laqad kana yakfil qadhiya fi butlani madda'a annahu syartul Bukhari awwalu haditsin madhkurin fihi. Kata Ibnu Rusyaid rahimahullahu taala, Ibnu Rusyaid Al-Fihri, kata beliau cukuplah sanggahan atau cukuplah bukti yang menunjukkan batilnya klaimnya Al-Qadi, yakni Al-Qadi siapa tadi? Ibnu Arabi, Abu Bakar Ibnu Arabi, Al-Qadi. Cukuplah ya sebagai dalil yang menunjukkan batilnya klaim dari Al-Qadi adalah klaim Al-Qadi bahwasanya aziz merupakan syaratnya Al-Bukhari, cukuplah bantahannya apa? Awwalu hadisin madhkurin fihi. Hadis pertama yang tersebut dalam sahih Bukhari yaitu innamal a'malu binniyat. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini dulu. Ya, insyaallah taala berikutnya klaim Ibnu Hibban. Ini juga menjadi masalah yang kedua berkenaan dengan hadis aziz ini. Nah, wal ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.